Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM C0D023053. Saya dari kelas F Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Latihan Soal Rekonsiliasi Fiskal. Latar belakang, rekonsiliasi fiskal penting dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan usaha, karena adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Latihan ini membantu memahami perbedaan tersebut dan menyusun laporan pajak yang akurat. Tujuannya tidak hanya teknis, tetapi juga membentuk budaya kepatuhan perpajakan. Definisi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan laba rugi komersial menjadi laba fiskal dengan cara mengoreksi pendapatan atau biaya yang perlakuannya berbeda antara akuntansi dan perpajakan. Teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, tambahkan ke laba komersial biaya-biaya tidak diakui fiskal. Yang kedua, kurangi laba komersial bila penghasilan dikenakan pajak final atau tidak termasuk objek. Yang ketiga, sesuai biaya dan pendapatan berdasarkan metode fiskal atau garis lurus dan saldo menurun. Yang keempat, hitung penghasilan kena pajak, laba komersial, kurang lebih koreksi fiskal. Kasus 1. PT Frisky. Penjualan koreksi positif karena transaksi afiliasi. Untuk penyusutannya adalah koreksi positif dan negatif, tergantung aset. Selanjutnya, biaya natura atau sembako, yaitu koreksi positif. Untuk biaya pulsa direktur, yaitu koreksi positif. Dan untuk zakat, koreksi negatif. Zakat ke LAZ yang sah boleh dikurangkan. Kemudian untuk laba fiskal akhir, yaitu 5.469.300.000 rupiah. Selanjutnya untuk kasus 2, PT Raffi. Beban sanksi pajak sumbangan jamuan tanpa daftar itu masuk ke dalam koreksi positif. Perbedaan penilaian persediaan akhir masuk ke dalam koreksi negatif. Untuk bunga deposito dan jasa giro tidak dikenakan pajak lagi atau PPh final. Laba fiskal akhirnya adalah 758 juta rupiah. Untuk PPh terutangnya adalah 106.120.000 rupiah. Dan PPh kurang bayarnya atau PPh pasal 29 sebesar 14.970 juta rupiah. 14.970.000 rupiah. Kasus ketiga yaitu PT Nyaman. Gaji termasuk natura atau sembako masuk ke dalam koreksi positif. Kemudian listrik dan telepon direktur masuk ke dalam koreksi positif. Cadangan piutang dan PPh 21 ditanggung perusahaan atau tidak boleh dikurangkan. Dividen dari dalam negeri sebesar 25% atau dikecualikan. Untuk laba fiskal akhir adalah 468.125.000 rupiah. PPh kurang bayarnya adalah atau PPh pasal 29-nya adalah 1.737.500.000 rupiah. Perhitungan PPh pasal 29. PPh pasal 29 sama dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak atau PPh 22, 23, 24 dan angsuran PPh 25. Jika hasilnya positif, PPh kurang bayar. Jika hasilnya negatif, kelebihan bayar atau dapat direstitusi atau kompensasi. Perhitungan PPh pasal 25. PPh pasal 25 tahun depan sama dengan PPh terutang dikurangi PPh final dikurangi kredit pajak lainnya dibagi 12 bulan. Bertujuan agar pembayaran pajak berjalan sesuai estimasi kewajiban fiskal. Kesimpulannya adalah rekonsiliasi fiskal penting untuk menjembatani perbedaan antara laba komersial dan fiskal. Kemudian melalui latihan kasus, mahasiswa memahami teknik koreksi, perhitungan PPh badan, dan pelaporan pajak yang benar. Dan yang terakhir, latihan seperti ini melatih keakuratan, ketelitian, dan kepatuhan perpajakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.